Sesungguhnya, setelah kesulitan, akan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Halo sahabat semua. Sekarang jam 3.02. Kita lagi persiapan untuk summit attack. Insya Allah dari sini ke puncak bisa kita tempuh sekitar 3 jam normal. Jadi tenaga biar kembali, kita sarapan dulu. Ada ayam. Informasi untuk kisanak sekalian, di Gunung Sindoro ini punya penghuni tetap. Beliau adalah babi. Mereka seringkali berkunjung ke tenda untuk mencari makanan. Oleh karena itu, tips bagi kisanak sekalian, ada baiknya menggantung makanan di pohon agak jauh dari tenda. Karena kami tidak terlalu dekat dengan pepohonan, makanan kami gantung di papan nama pos belakang tenda kami. Selain itu, kami juga menebarkan kapur barus agar menyamarkan bau makanan. Wah, ternyata langkah ini berhasil. Karena pada malam harinya, ada beberapa tenda lain yang dikunjungi si Piglet. Selesai persiapan dan sarapan, kami pun berangkat. Ridwan, Rosid, Sofa, dan Imam tidak ikut ke puncak. Mereka lebih memilih merajut mimpi di tenda. Ya sudah, jadilah kami hanya bertiga. Kami harus berangkat pagi-pagi, karena Sindoro ini merupakan gunung yang punya batasan waktu untuk berada di puncak. Sesuai dengan arahan pengelola, tidak boleh lebih dari jam 11 siang. Penyebabnya, semakin siang asap sulfatar akan semakin pekat, sehingga membahayakan. Selepas pos 3 tempat kita berkemah, kita akan menjumpai labirin stone. Dinamakan demikian karena jalur ini berliku-liku di antara bebatuan sebesar rumah. Kisanak perlu berjalan dengan berhati-hati, karena banyak lubang seperti ini di sepanjang labirin stone. Pagi itu, jalur cukup padat, berbarengan dengan banyak pendaki yang akan berangkat ke puncak. Tak lama, kumandang azan subuh mulai terdengar dari pemukiman di bawah. Kami pun sedikit menepi, lantas mendirikan sholat subuh. Suhu di jalur kurang lebih 12 derajat. Selamat ya? Enggak lah, selamat. Kok apa ya? Merbabu itu. Rona merah mulai merkah di horizon tatkala kami sampai di pos 4. Nama posnya Kayu Kazang. Pada langit yang temaram, Venus tampak berdampingan dengan bulan sabit menjelang pergantian tahun Muharram. Warna langit yang sudah lama tidak saya saksikan, karena memang saya sering kesiangan. Emang enak banget sih, sembunyi di sleeping bag pagi-pagi begini.
Bos gimana cara naiknya nih bos? Gini dulu. Ini dulu. Ini. Tangan kiri pegang batu. Ya. Trek ngimpul mancep di kanan. Ya. Sama-sama dorong ke atas. Mancep itu bahasa apa bos? Pokoknya mancep wes. Nucep. Terang mulai menjelang, mengganti pekat malam. Memperlihatkan kepada kami edelweiss yang bermekaran. Mentari merekah, hati kami ikut bunga. Meskipun jalur di depan semakin terjal, tekad kami tak goyah. Semangat menghangatkan tubuh kami yang kedinginan. Halo teman-teman semua. Saya mau review sebuah produk yang dibawa Ajit. Ini sebenarnya termometer dapur. Gak tahu kenapa dia bawa ke gunung. Tapi lumayan lah, bisa lumayan bantu. Sekarang kita ada di ketinggian 2700 mdpl. Suhunya 10 derajat bro. 10 derajat. Lumayan adem. Cuma karena kita tadi jalan jadi badan masih panas, nggak terlalu dingin. Coba kalau kita diem di sini agak lama, ngeteter mesti wes. Ter. Yang jelas, terang membawa konsekuensi. Medan terjal semakin kelihatan. Puncak masih belum terlihat. Masya Allah. Kita jalani. Apa kita akhiri? Setengah putus asa, kami berhenti di sebuah spot yang sejajar dengan Batu Tatah. Batu Tatah itu ikon jalur Sindoro via Kledung. Ketika melihat ke atas, mental rasanya ciut. Tetapi ketika melihat ke bawah, kami terperangah. Lautan awan terbentang, seperti kapas lembut yang ditebarkan. Di tempat ini, kami bertemu seorang bapak dan putranya yang mendaki bersama. Kelas berapa? Sampai Kelas? Kelas 2. Mantap ya. Ini yang gunung keberapa ini? Pertama. Langsung ke Sindoro ya Pak? Kemarin sore itu sampai Merbabu. Oh, ke sampai posnya. Iya, karena Masih tutup. kota Rencana mau ke Merbabu ya Pak? rencananya Merbabu, nggak jauh-jauh. Nah terus kok tutup, ada yang utara lewat tengah. Tapi sempat cari info dulu kalau sini buka gitu. Nah tadi sebelum ke arah Kopeng ya, Oke. udah ngobrol sama Oh, tanya-tanya gitu Pak. arah. Senang rasanya, pemandangan yang biasanya hanya bisa dilihat di Instagram, kini tergambar di depan mata. Lautan awan seakan menahan kami. Akan tetapi, kami tak boleh berlama-lama di sini, sebab waktu di puncak terbatas. Padahal cukup berada di sini, lautan awan dan edelweiss bermekaran sudah lunas membayar perjalanan kami.
Meskipun dengan perasaan enggan, kami lanjutkan perjalanan. Dengan pemandangan seperti ini, rasanya ingin berjalan mundur saja. Memandang Gunung Sumbing yang dijembatani awan. Daripada harus melihat ke arah depan, tanjakannya bikin males. Sepengalaman saya selama ini, pada triwulan ketiga setiap tahun merupakan waktu terbaik mendaki. Bulan-bulan ini jadi momen parade Edelweiss di gunung. Bunga-bunganya bermekaran. Ada kalanya juga, pada bulan-bulan ini muncul fenomena embun es serta lautan awan. Lengkap sekali, bukan? Biasanya, pada bulan-bulan ini sudah musim kemarau, menjadikan jalur begitu berdebu. Tapi hujan yang masih turun akhir-akhir ini, menjadikan jalur sedikit basah. Meskipun kadang licin, tapi masih nyaman dipijak. Pohon-pohon gersa yang terlihat dari bawah, sedari tadi kami kira puncak. Ternyata bukan. Puncak rupanya masih cukup jauh, berada di balik hutan mati ini. Wah, sedari tadi kami ternyata kena PHP. Selepas hutan mati, jalur yang tadinya rerumputan berubah gersang, diwarnai dengan batu-batu lepas. Dari sini, sepintas bau belerang sudah mulai tercium. Apakah di depan itu sudah puncak atau belum? Entahlah. Lebih baik saya terus menyicil langkah. Toh kenapa juga terlalu dipikirkan? Karena sesuatu itu akan menjadi berat jika terlalu banyak memikirkan daripada mengerjakan. Tepat pukul 7 pagi, saya jejakkan kaki di puncak Sindoro. Puncak, bos. Sindoro Seklis. Saking semangatnya, saya baru sadar kalau Mas Dharma dan Denny tertinggal di belakang. Saya pun menunggu mereka berdua sambil duduk melihat sumbing di seberang. Tak berapa lama, Denny akhirnya sampai puncak, lalu disusul Mas Dharma. Selamat. Akhirnya ketemu juga. Menjelang peringatan kemerdekaan, banyak pendaki yang mengibarkan bendera merah putih. Meriah sekali suasananya. Kami pun tidak mau ketinggalan. Halo, Mama Nova, adik mantan. Aku udah di puncak Gunung Sindoro. Berhasil sampai puncak. Berbeda dengan Mas Dharma yang mengibarkan bendera sambil membawa foto anak istri, karena saya belum punya anak istri,
Cukup selebrasi pakai baju korpri. Kirain cuma saya yang gila. Ternyata kami bertemu anak-anak SMA yang berseragam lengkap. Dari mana kalian? Kenapa nggak sekolah? Males pak. Males pak. Bolos kalian ini? Iya. Aduh, saya sendiri ya. Kirain cuma saya yang gila. Sudah cukup dengan sedikit selebrasi, Mas Darapa dan Denny turun mendahului. Saya masih tinggal, lalu jalan-jalan di sekitar kawah. Asap sulfatara mendesis, menerobos dinding kawah. Indah, megah, namun sekaligus menyimpan mara bahaya. Waktu sudah semakin beranjak siang, saya pun turun. Dengan terlebih dahulu mampir ke Latar Rombo, sebuah spot di bawah bibir kawah. Terima kasih Sindoro telah mengingatkan kembali tentang manisnya perjuangan, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dalam perjalanan, saya bayangkan mereka sudah selesai masak. Sesampainya saya tinggal makan. Ternyata ada yang lemas kelaparan di jalur. Nah, kenapa ini kok tidur ini? Lemes ya. Lemes kenapa, Bos? Lapar. Emang tidak membawa bekal ini tadi? Saya cuma bawa minum. Aduh, parah sekali. Aduh. Saya kira dari sini ke puncak itu cuma berapa jam, ternyata Tidak boleh seperti itu besok-besok lagi ya. Harus persiapan dengan matang, tidak boleh ya. menyepelekan. Padahal minum 1 botol besar. Nah, minum saja nggak boleh. Tapi tenaga, tadi kan pagi udah makan lumayan lah ya, lumayan chicken wing, bakso, nasi 1 bungkus. Akhirnya cukup lah tenaganya. Baru sampai puncak turun sampai tengah-tengah lemes. Tak boleh Satu, Bos. besok-besok. Satu bos, ini bos. Gimana? Karena lemes nih, bukan karena apa, lemes bang. Asli lemes wes. Ketolong ketua datang bawa makanan ketolong. Ketua sampah. Sekembalinya di tenda, kami segera memasak. Baru akan bersantai setelah makan, rupanya banyak yang mengantri di depan tenda. Saking ramainya pendaki, mereka yang baru datang berebut lapak tenda. Begitu juga ketika turun, sepanjang perjalanan ramai macam pasar. Ngeri coy. Leher dong kan nih dikinggo. Si sakmene oke nih. Mungkin tidak sampai sejam kalau jalan terus. Goreng pasar Sindoro. Kaget. Demikian cerita perjalanan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.